Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Aku hidup, karena Kristus hidup di dalamku. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 2, ayat 15 sampai ayat 20, yang berbunyi sebagai berikut. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kita tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Namun, jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab, aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak anugerah Allah. Sebab, sekiranya ada pembenaran melalui hukum Taurat, sia-sialah kematian Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Galatia 2, ayat 15 sampai ayat 20. Surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di wilayah Galatia, yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi yang telah menerima Injil. Namun, setelah Paulus meninggalkan mereka, muncul sekelompok pengajar yang dikenal sebagai Yudaisme, yang mengajarkan bahwa untuk menjadi benar di hadapan Allah, seseorang harus menaati hukum Taurat, termasuk sunat. Paulus menulis surat ini untuk menegaskan bahwa pembenaran datang melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan melalui perbuatan hukum. Dalam Galatia 2, ayat 15 sampai ayat 20, Paulus menekankan bahwa ia telah disalibkan bersama Kristus, dan bahwa hidupnya sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Ini menandai pergeseran dari kehidupan yang berpusat pada hukum kepada kehidupan yang berpusat pada Kristus. Paulus ingin menunjukkan bahwa identitas sejati seorang percaya terletak pada persatuan mereka dengan Kristus, bukan pada ketaatan terhadap hukum. Apa yang Tuhan inginkan agar kita merespon firman Tuhan ini dengan benar? Allah menghendaki agar kita hidup dalam kesatuan dengan Kristus, di mana kehidupan kita mencerminkan kasih, pengorbanan, dan ketaatannya. Ini berarti meninggalkan kehidupan lama yang berpusat pada diri sendiri, dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dalam konteks modern, ini relevan ketika kita menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma dunia, yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Misalnya, dalam dunia kerja yang kompetitif, mungkin ada godaan untuk mengorbankan integritas demi keuntungan pribadi. Namun, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam integritas, mencerminkan karakter Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Respons kita terhadap kehendak Allah adalah dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, membiarkan Kristus hidup di dalam kita dan melalui kita. Ini melibatkan pertobatan dari dosa, memperbarui pikiran kita dengan firman Allah, dan hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus. Pesan Tuhan melalui firman-Nya kepada kita. 1. Jangan kembali kepada kehidupan lama, yang berpusat pada hukum atau diri sendiri. 2. Hiduplah oleh iman kepada Yesus Kristus, membiarkan Dia memimpin setiap aspek kehidupan kita. 3. Jangan mengandalkan perbuatan baik untuk pembenaran diri sendiri. Ingatlah, hanya melalui iman kepada Kristus kita dibenarkan. 4. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita akan menerima kehidupan baru yang penuh dengan kasih, damai, dan sukacita yang melampaui pengertian. Mari kita deklarasi komitmen kita dengan mengucapkan kata mantra iman berikut ini. Aku telah disalibkan bersama Kristus, sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku yang sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah, yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Ulangi deklarasi ini setiap hari sebagai pengingat akan identitas dan tujuan hidup kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Dalam kegelapanku kau bawa terang, dalam kelemahanku kau beri kekuatan. Hidupku yang lama telah berlalu, kini ku hidup dalam kasih-Mu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan aku lagi yang hidup dalamku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan nyawanya untukku. Dunia mencoba menarikku kembali, namun kasih-Mu mengikat hatiku. Di setiap langkahku kau tuntun selalu dalam kasih dan anugerah-Mu. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan aku lagi yang hidup dalamku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan nyawanya untukku. Bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Hidupku sepenuhnya milik-Mu. Setiap nafasku untuk kemuliaan-Mu. Yesus Tuhanku, hiduplah di dalamku. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bukan aku lagi yang hidup dalamku, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah menyerahkan nyawa